Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah. Waalaikumsalam. Ya. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pada sore ini dapat kembali kuliah. Ini pertemuan pertama ya dengan cara online. Tapi bukan berarti itu menjadi trouble atau masalah bagi kita, walaupun memang masalah itu pasti akan ada ya, apapun yang terjadi ya. Oke. Mengenai desain web ya. Oh ya, saya nggak harus perkenalan lagi ya, karena di semester yang lalu saya sudah kenalan ya. Jadi tadi aja siang ya, karena itu memang semester 2 ya, jadi saya kenalan di awalnya gitu ya. Tapi kalau untuk kelas ini kayaknya saya udah ini ya, udah tahu kan ya, nggak usah kenalan lagi ya. Udah Ya. terkenal Udah, Pak Pak. pokoknya. Udah terkenal ya di dunia YouTube. Oke, ada Dimas. Oh, udah gabung. Ya, mengenai desain ya, manajemen desain ya. Sebenarnya sih lebih kepada ke desainnya bukan pada webnya ya, karena pada webnya itu lebih kepada orang IT ya atau orang TI. Nah, pada mata kuliah ini ya, saya akan memberikan penjelasan yang mengenai desain. Ya, desain itu jadi walaupun sekarang sebenarnya kayaknya nggak apa ya, nggak sesaklek dalam teori ya, karena tuh apa aja jadi ya desain ya. Tapi bukan berarti juga ini ya tanpa teori ya, tapi tetap aja ada teorinya juga. Ya misalkan seperti ada ruang kosong pada suatu tampilan di web atau di di blog ya. Kalau dulu blog, sekarang blogger kayaknya udah jarang. Sekarang tuh YouTube, Instagram, terus apa lagi Facebook ya, terus medsos ya. Nah, terus ya sekarang lebih fleksibel ya. Walaupun ilmu-ilmu untuk membuatnya itu tetap ada ya, tapi kayaknya banyak sekarang yang mungkin background atau mungkin dari sisi keilmuannya dulunya belum pernah belajar tentang ilmu desain, tapi malah lebih jago daripada yang ini otodidak gitu ya. Sebenarnya sekarang udah ada YouTube. Nah, pada mata kuliah ini mengenai desain ini saya akan membahas mengenai tadi ya jarak antara tulisan ruang kosong pada blog ya atau pada website ya, terus bagaimana perpaduan warna ya, warna itu cocok dan menggambarkan apa, emosi apa gitu kan. Biasanya kalau merah itu secara umumnya marah gitu kan. Terus tapi juga bisa berarti berani gitu ya. Terus juga mengenai perpaduan tulisan ya. Nah, itu semua insya Allah akan kita pelajari dalam mata kuliah ini ya. Dalam mata kuliah desain web ini, teman-teman mungkin kalau mau lebih detailnya lagi, teman-teman bisa beli bukunya ya. Bukunya terserah, mau siapapun penulisnya, mau siapapun pengarang dan penerbitnya, ya yang penting teman-teman memiliki buku gitu ya. Nah, pada mata kuliah ini juga teman-teman ya kita akan melihat ya bagaimana pengaruh ya dari suatu tampilan ini ya desain ya maksudnya yang baik itu ada di flyer ya yang ada di poster ya dan juga ada di website ya. Nah, itu semua akan kita lihat ya, akan kita pelajari. Contoh misalkan ya pada flyer atau misalkan kayak buletin ya, buletin Jumat gitu ya. Itu dulu saya pernah melihat buletin Jumatnya punya Masjid Salam UI ya. Nah, pada buletin Jumat itu saya lihat ternyata sponsornya salah satu bank swasta ya terbesar di Indonesia. Dia memberikan sponsor ya kepada Masjid Salam UI untuk membuat buletin ya. Nah, ketika saya lihat buletin itu ternyata dari warnanya saja ya. Dari warnanya saja dari situ sudah terlihat mewakili ya representatif dari dua
instansi itu, yaitu Universitas Indonesia dan bank tersebut gitu. Dari warnanya saja. Jadi kita tidak usah apa, oh ini siapa ini gitu kan warna. Jadi begitu warna ini udah identik dengan dia gitu kan. Wah, apa dari tulisan seperti ini udah identik dengan orang ini ya. Nah, jadi dari desain itu kita kan mempelajari itu ya. Bagaimana mengatur apa namanya ruang kosong dan juga bagaimana jadi setiap tampilan website, terus tampilan flyer, tampilan apa informasi ya, itu dari tulisannya, dari warnanya, terus juga dari ya tadi ya tampilan itu kayak ada ruang kosong di mananya, apa dia dari apakah dia apa namanya center atau dia right atau left ya tulisannya itu semua akan mencerminkan kualitas apa baik itu dari kualitas beritanya ya. Nah misalkan nih pada website yang bersifat resmi gitu ya atau website yang bersifat untuk kalangan menengah ke atas itu biasanya akan berbeda dengan website yang istilahnya hanya untuk suatu yang tidak serius gitu ya dan juga untuk kalangan menengah ke bawah. Nah, itu biasanya akan terlihat bagaimana desainnya ya. Akan terlihat desain dari apa namanya web tersebut atau flyer tersebut. Nah, itu akan kita pelajari ya teman-teman ya. Nanti pada pertemuan kedua, ketiga, keempat dan sampai ke-14 ya. Dan kita akan mengetahui bahwa warna ya tulisan besarnya tulisan ya dan juga apa namanya warna yang terlalu mencolok dan sebagaimana apa misalnya semacamnya itu akan memberikan efek gitu ya akan memberikan efek ya. Nah bahkan kalau di apa ya di Indonesia juga udah sih ya dengan apa logo-logo atau simbol-simbol ya itu juga mengandung arti ya pada desain ya. Misalkan teman-teman nggak sengaja gitu ya, nggak sengaja nih, padahal awalnya mungkin nggak tahu atau mungkin benar-benar nggak sengaja gitu kan, memasukkan logo atau simbol pada suatu web, suatu flyer atau pada suatu poster atau semacamnya gitu ya. Nah, nggak tahu tuh awalnya ya, tapi begitu dimasukkan ternyata ada orang yang tahu, oh ini logo ini identik dengan ini, kamu memang bagian dari dia ya, gitu kan. Padahal tidak gitu kan. Nah, dari situ aja kita harus ketahui teman-teman ya. Jadi segala sesuatu itu ya simbol, logo ya itu bisa memberikan efek gitu ya. Akan memberikan efek. Akan memberikan pengaruh ya, memberikan pengaruh. Nah, jadi pada mata kuliah desain web ini kita akan sedikit mempelajari ya karena kita dibatasi oleh saya sendiri ya sebagai narasumber mungkin masih banyak yang belum saya ketahui juga ya dan juga waktu tempat ya itu akan apa membatasi itu semua dan kita akan apa namanya banyak sekali belajar mungkin secara otodidak ya ya minimal membaca bukunya atau mungkin melihat informasinya ya. Nah di sini ada Khoiri ya Khoiri. Nah ini kayaknya Khoiri jago desain juga ya. Kalau semester kemarin itu ada Puloh ya, saya ngajar Puloh. Padahal Puloh itu sudah lebih pintar daripada saya dalam ilmu desain ya. Karena beliau sudah juara secara nasional beberapa kali ya mengenai apa namanya desain ya, mengenai desain. Nah, di sini ada Khoiri. Nah, Khoiri ini juga tahu ya tentang desain ya, tentang desain. Kalau saya mah ya belum ada apa-apanya lah ya. Nah, tapi saya akan apa namanya memberikan informasi menurut apa yang saya ketahui gitu ya. Walaupun sekarang banyak ya aplikasi-aplikasi yang sudah memberikan menu ya atau fitur mengenai desain ini ya, mengenai desain. Kalau dulu mungkin ya apa namanya belum ada aplikasi-aplikasi itu, ya mungkin ya kita harus merancang sendiri gitu kan. Tapi kalau sekarang sudah ada template-templatenya ya, misalkan mau template yang center, mau template yang right, mau template yang left atau gimana itu udah ada semua ya. Dan berbagai macam apa namanya
aplikasi ya tinggal kita masukkan aja ya mau pakai aplikasi apa nih, mau pakai Adobe Photoshop, mau pakai dulu ada tuh namanya Corel Draw. Corel Draw sekarang udah kurang ini ya, kurang digunakan ya kayaknya, tapi sebenarnya nggak masalah juga sih, Corel Draw juga bagus juga kok. Tapi mungkin ya dari zaman ke zaman memang terkadang ada aja aplikasi yang dulu digunakan sekarang nggak lagi digunakan ya. Nah tapi teman-teman lagi-lagi ya jangan terlalu termanjakan oleh aplikasi ya, termanjakan oleh sistem teknologi ya, karena dasarnya kita tetap harus mempelajari ilmu teori ya, teori dasarnya itu ya, sehingga ketika ada sesuatu yang pengembangan itu kita jadi nggak bingung gitu ya, karena udah tahu dasarnya ya. Nah demikian juga dalam ilmu desain ini. Nah di sini saya pakai background warna hitam ya. Nah artinya apa? Pakai hitam siapa takut gitu ya? Enggak ya, bukan. Mungkin teman-teman nggak tahu ya. Ada yang tahu nggak dari kata-kata saya itu dari mana? Halo. Ini pada Khairi, mana Enggak, Khairi? Pak. Lina, Damayanti, Ergi. Hadir Pak, Lina. Oke, Azhar, Yulia, Hadir, Ila, Pak. Teguh. Hadir Pak, hadir oh. Hadir. Febi Rahayu, Rizky, Dimas, Sadidatun, Ika Santika, Rizka Puspa, Ridho Zatila. Oh, ada Taufik. Lagi di mana, Fik? Ridho hadir. Istihoris sama saya, Pak. Hah? Ridho Jatila. Oh, Istihoris Taufik lagi sama di mana? Sama Khairi. Pak lagi di mana Taufik? Sama Teguh. lagi hunting kayaknya, Pak. Lagi di rumah Abdul, Pak. Oh, lagi janjian ya? Ya. Oke, tadi saya bilang gini. Binomo, apaan binomo? Oke, tadi saya bilang gini ya. Background saya kan hitam ya, background saya hitam. Background di sini hitam. Itu langsung pada off cam lagi nih. Baru ngomong sebentar langsung pada off cam. Dan saya bilang gini, pakai hitam siapa takut? Ada yang tahu nggak itu ucapan itu identik sama apa? Ada tahu nggak? Mungkin sekarang memang udah lama sih iklannya udah nggak ada. Tapi produknya masih tetap ada ya. Sansil, Pak. Sansik apa clear? Sansik ya. Nah, kayaknya Muhammad Sansil, Pak. Sansil. Sansil apa ya? Epoy. Oh, Sampo. Ya, sampo ya. Nah, teman-teman tahu kan? Jadi ketika ada suatu kata ya, itu kata ya. Itu identik dengan sesuatu gitu ya. Nah, begitu pula dengan tulisan ya, tulisan terus dengan warna ya. Itu juga bisa identik dengan sesuatu gitu. Tadi yang saya katakan tadi ya di Masjid Salam UI itu ada buletin Jumat ya. Itu begitu saya lihat warnanya aja, saya udah tahu itu warna itu merepresentatifkan ya dua instansi tadi ya, yaitu instansi Salam UI itu sendiri dan instansi dari lembaga yang memberikan bantuannya itu gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika kita belajar desain, kita tuh harus mengidentikan ya, kita harus bisa mengidentikan sesuatu itu dari warnanya ya. Ketika kita mau bicara apa nih, kasih warna ini nih. Ya, misalkan marah ya, marah. Pasti belakangnya apa? Api ya kan, warnanya merah berkobar-kobar. Nggak mungkin kan ketika orang marah itu belakangnya tuh warna biru laut ya, bergelombang ya kan. Pasti nggak kayak gitu kan. Ketika orang marah pasti belakangnya gambarnya api ya kan, berkobar-kobar ya kan, atau semangat ya, semangat backgroundnya itu pasti itu api ya kan, berkobar-kobar. Nah itu desain ya, salah satu contoh efek dari desain gitu kan. Orang yang digambarkan marah
tanpa adanya background API itu ya, dengan adanya background itu pasti akan kelihatannya beda gitu ya. Atau mungkin ada yang mau nyari inovasi ya, marah atau semangat, background-nya itu biru ya, biru laut dengan air yang mengalir dengan tenang, pasti nggak akan nyambung tuh ya. Marah tapi background-nya warnanya laut yang mengalir dengan tenang, pasti nggak akan nyambung. Pasti orang, ini apa sih maksudnya gitu kan. Marah tapi background-nya warnanya biru laut gitu kan, terus gambar laut yang mengalir dengan tenang, pasti nggak akan nyambung. Tapi begitu marah, dia pasti akan digambarkan dengan api ya, yang berkobar-kobar warna merah gitu kan. Nah itu ya, jadi desain itu salah satunya adalah membantu kita untuk menyampaikan suatu pesan ya, tanpa harus berkata-kata, tanpa harus tulisan ya. Jadi bisa cukup dengan warna aja ya, dengan warna aja itu pesan itu bisa tersampaikan ya, pesan itu bisa tersampaikan. Nah, jadi seperti itu ya, salah satu fungsi dari ilmu desain itu jadi seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar warna, memberikan warna begitu saja ya, tetapi juga dari warna itu kan memberikan pesan. Pokoknya teman-teman hati-hati ketika membuat suatu desain warna ya. Itu hati-hati jangan terlalu menggunakan warna yang mencolok gitu ya. Kasihlah warna-warna yang sifatnya itu adem ya, tidak begitu mencolok. Karena warna-warna yang mencolok itu akan memberikan efek murahan gitu ya. Memberikan efek norak gitu kan. Memberikan efek kurang bagus lah kalau mencolok itu ya. Tapi begitu warnanya itu adem ya, tidak begitu mencolok mata, sejuk ya. Itu kan memberikan efek ini kualitas menengah ke atas lah ya. Akan memberikan efek yang istilahnya itu memiliki sesuatu yang kedamaian ya, nilainya mahal gitu kan. Nah, itu dari dari warna ya, dari warna. Begitu pula ketika tulisan-tulisan ya, besar kecilnya huruf ya, itu juga harus diatur ya. Jangan sampai kita membuat satu tulisan yang hurufnya itu terlalu kecil sampai orang tidak bisa membaca. Jangan kan orang lain. Kita sendiri yang buatnya pun nggak bisa baca. Nah, itu juga harus hati-hati ya. Kenapa? Karena buat apa kita menulis ya? Buat apa kita menyampaikan pesan melalui tulisan, tapi kalau tulisannya sendiri itu tidak bisa dibaca ya. Nah, itu juga harus diperhatikan juga. Nanti ada tuh dalam ilmu desain itu gimana caranya mengatur tulisan, yang mengatur besar kecilnya font ya. Nah, akan kita pelajari ya. Nanti saya juga akan kasih RPS-nya ya, melalui grup ya. Melalui grup mengenai desain web ini. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman mengenai ilmu desain web. Di sini saya mungkin kita kedepannya mau PTM atau mau online nih? Kayaknya PTM aja Bapak. PTM Pak. Selamat sore. PTM ya sekali-kali ya. Iya Pak. Iya Ya, Pak. insya Allah kalau misalnya tidak ada hambatan, tidak ada ini ya yang menghalangi kita, insya Allah mudah-mudahan bisa PTM. Karena ya kita juga harus saling ketemu lah ya, jangan hanya melalui online ya. Ya di blended lah seenggaknya ya. Kadang-kadang online, kadang-kadang PTM, kadang online PTM itu ya. Jadi seenggaknya kita udah pernah lihat ya, walaupun kadang kalau saya ke sana juga ketemu juga sih ya, tapi bukan dalam bentuk mata kuliah kan. Ya mungkin kedepannya insya Allah mudah-mudahan ya kita bisa PTM ya di pertemuan berikutnya, kita bisa PTM sehingga bisa lebih nyambung lagi ya. Kalau di sini kan ada yang off cam ya, apakah itu karena sinyal atau karena memang kameranya rusak atau sedang kebelet pipis ya, atau juga lagi di belakang gitu kan. Nah, nanti ke depannya kita bisa PTM ya. Ya. Mengenai mata pelajaran ini ada yang mau ditanyakan? Habib. Bapak waktunya bisa di ini nggak Pak? Apa tuh? Waktunya jangan jam 4 kalau PTM.
Saya soalnya jam 1 sampai jam apa mau digeser ke jam 2:30 ya? Kalau pagi Pak, Ada jam 10, saya ada jadwal. Paginya jam berapa? Jam 9. Tapi jam 9 saya takutnya nggak sampai, belum sampai. Iya, Pak, belum sampai Pak biasanya, Pak. jangan Iya. Kalau habis asar aja Pak. Kalau udah habis apa apa aja? Nggak apa-apa, Pak. Bisa asar juga, Pak. Gak apa-apa Kalau- Pak, habis asar. Ya, habis asar ya, sekarang habis asar. Iya, Maksudnya- nggak usah diubah. Nggak usah nunggu sampai jam 4 gitu, misalnya 3:30 gitu ya. Kan asarnya 3:30 kurang. Nah, 2:30 kurang sih ya. Ya, jam 4 aja. Nah, jadi gimana nih? 2:30. Boleh, Pak. Atau sesuai jadwal juga nggak apa-apa, Pak. Sesuai jadwal. Sesuai jadwal aja Pak. Oh, sesuai Jadwal jadwal. aja. Ya Iya. udah. Ya, Bapak juga kan Boleh. ketat waktunya. Iya, saya ada jadwal juga salah sebelum-sebelumnya. Iya Pak. Mm-mm. Ya, paling jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oh ini Pak, Iya, Pak. apa Itu. nanti untuk materinya bisa di-share kan Pak? Oh iya, ya bisa. Insya Allah ada. Sama RPS-nya, Pak. Ya, ada RPS-nya. Saya kan tiap semester ngajarnya sama ya. Atau kuliah yang sama. Nah. Jadi insya Allah ada ininya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Ada yang mau tanyakan lagi? Lina bisa Arek nanya Lina. Enggak. Oke, nggak usah rebutan. Oh, nggak ada ya. Alhamdulillah ya, banyak juga ini ada 22 orang yang hadir. Tidak mau nanya kayaknya, Pak. Siapa? Sama Irgi kayaknya mau nanya. Irgi. Nanya, Gi. Nanya ini aja Pak, desainnya kalau desain itu di HP apa di laptop apa dua-duanya? Dua-duanya. Desain itu sebenarnya bisa di mana aja ya, tergantung gadgetnya itu mumpuni atau support atau enggak ya. Iya, Ya, di kalau- matkul Bapak condongnya kemana? Kalau saya mah enakan pakai laptop ya, pakai PC ya, karena lebih luas monitornya ya kan, sehingga kita bisa lihat lebih detail dan juga nggak capek juga mata kan. Kalau pakai HP terlalu kecil ya, jadi capek mata tuh ngelihatnya tuh pegel ya. Nah kalau pakai PC, pakai laptop itu insya Allah lebih leluasa lah melihatnya tuh, terus juga hal-hal yang kecil juga bisa lebih kelihatan gitu. Baik Pak. Yuk, ada lagi? Ya, tinggal 1 menit nih kayaknya. Kita tutup aja ya. Iya Pak. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan subhanakallahumma bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.